Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya punya adik dan punya kakak laki-laki. Dan untuk perekonomian ditunjang dari wirausaha berupa kerajinan dari ban bekas, karena saya sendiri tinggal di sekitar Kasin Ban yang identik dengan kreativitas dan kerajinan dari ban. Bisa tong sampah, kursi, meja, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Lara Sekar Anggraini. Saya sekarang berumur 20 tahun 2 hari yang lalu, dan sekarang saya kesibukannya yaitu berkuliah di Universitas Negeri Malang dengan jurusan biologi. Ya, saya berasal dari keluarga yang tidak terlalu kaya, tapi alhamdulillah berkecukupan. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya punya adik dan punya kakak laki-laki. Dan untuk perekonomian ditunjang dari wirausaha berupa kerajinan dari ban bekas, karena saya sendiri tinggal di sekitar Kasin Ban yang identik dengan kreativitas dan kerajinan dari ban. Bisa tong sampah, kursi, meja, dan lain sebagainya. Awalnya ada sedikit penolakan dari saya karena sebenarnya yang berinisiatif untuk pindah agama lebih dahulu itu adalah ibu saya. Jadi sejak saya masih SMP, ibu saya sudah pernah bilang kalau misalnya nanti ibu pindah agama, kamu harus ikut ya gitu. Sebenarnya dari situ saya ada penolakan karena jujur dari lingkungan sekitar rumah saya itu orang Islamnya tidak mencerminkan bagaimana Islam yang sebenarnya gitu. Seperti itu, akhirnya dari situ saya mulai benci sama agama Islam dan berinisiatif kalau misalnya ibu saya ingin saya pindah, saya tidak akan mau. Bahkan saya pernah berkata kepada teman saya, kalau misalnya seumur hidup saya sampai akhir hayat, saya tidak akan pindah agama gitu. Namun pada saat SMA, saya lebih cenderung suka berteman dengan anak-anak Islam, karena ternyata anak-anak Islam yang ada di sekolah itu berbeda sekali sifatnya dengan yang ada di rumah saya. Saya juga lebih sering suka melihat teman-teman saya menggunakan hijab, kemudian kalau mereka sholat itu kan berjamaah, gerakannya itu kayak bareng-bareng gitu loh, jadinya kayak menyenangkan gitu kalau melihatnya. Kemudian di situ saya mulai ada perasaan bingung antara mau pindah atau tidak, karena memang ibu saya juga sudah mendesak gitu buat pindah. Kemudian pada saat pelajaran agama, kebetulan di sekolah saya SMA dulu, agama Kristen itu biasanya pelajarannya itu hari Jumat, pada saat anak-anak itu Jumatan. Jadi kalau misalnya ada pelajaran agama Islam, kita sebagai non-muslim itu dipersilahkan untuk melakukan apa saja, yang penting tetap di kelas itu, boleh belajar atau melakukan yang lain. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga tidak punya HP, jadi saya memilih untuk mendengarkan pelajaran agama yang disampaikan oleh guru saya pada saat itu. Kemudian di situ saya mulai sadar kalau agama Islam itu ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan dulu. Kemudian keesokan harinya kebetulan ada pelajaran agama Islam lagi. Di situ gurunya itu menyuruh untuk anak-anak itu dikasih tugas. Nah, di situ saya jadinya nggak ngapa-ngapain lagi kan soalnya kan waktu kemarin mendengarkan guru berbicara, sekarang anak-anak dikasih tugas, jadinya saya nggak melakukan apa-apa. Tiba-tiba guru agama saya itu datang ke depan saya, terus narik kursi dan dia duduk, terus ngajak saya berbicara. Kemudian di situ saya tanya-tanya tentang Islam, terus orangnya juga ngasih saya pertanyaan yang bikin saya sadar. Jadi beliau berkata, "Kamu agamanya apa?" Lalu saya jawab, "Saya Kristen," gitu. "Apa yang kamu sembah?" "Tuhan Yesus sama Allah Bapa," gitu. Kemudian beliau berkata lagi, "Yesus itu siapa?" gitu. Kemudian saya dengan menyadarinya mengatakan, "Nabi." "Nabi itu apa?" "Nabi itu utusan Allah," gitu. Tapi saya waktu itu nyebutnya utusan Allah gitu. "Jadi selama ini kamu menyembah utusan Allah?" Dari situ saya cuma bisa diam sambil kayak merasa, apakah selama 17 tahun saya dibohongi gitu loh. Kenapa saya menyembah utusan Allah? Kenapa saya nggak menyembah Allah gitu? Terus akhirnya
beliau sudah tahu kalau misalnya saya nggak bisa jawab, beliau akhirnya bercerita kalau misalnya ada kakak kelas saya yang juga dibantu untuk proses mualafnya sama beliau. Dari situ saya bimbang karena saya sudah janji gitu sama diri saya untuk tidak pindah agama gitu. Tapi kalau misalnya agama Islam ini benar, saya yang rugi. Tapi kalau misalnya agama saya yang sebelumnya benar, saya juga yang rugi gitu kan. Jadi di situ saya sangat mikir keras. Saya nggak bilang ke ibu saya kalau misalnya guru PAI saya itu mau bantu dulu. Dari situ saya berdoa sama Tuhan saya di agama saya. Dan Yesus, kalau misalnya jalan pindah agama ini adalah jalan yang benar, tolong datang pada saya, berikan saya mimpi atau petunjuk apapun itu yang bisa menguatkan saya untuk pindah. Akhirnya selang beberapa hari saya bermimpi. Memang tidak langsung didatangi oleh Tuhan Yesus ya, tapi dalam mimpi itu saya sedang duduk di suatu ruangan yang besar sekali dengan ornamen-ornamen yang berciri khas Islam, mengkilap berwarna emas-emas gitu, bersinar terang. Saya menggunakan mukena putih yang terusan. Dulu saya nggak tahu itu baju apa ya, pokoknya saya pakai putih gitu terusan, dan saya tuh sedang duduk tahiyat akhir. Terus saya melihat-lihat sekitar gitu, kok bagus gitu kan, cuma gitu aja mimpinya. Terus kebangun, terus aku bingung, ini mimpi apa ya, tolong lebih jelas lagi gitu. Saya mintanya agak ngawur, minta lebih jelas. Kemudian 3 hari berikutnya mimpi lagi jalan sama teman-teman di alun-alun Malang dengan saya menggunakan pakaian syar'i, dan teman-teman saya itu Islam semua dan pakai pakaian syar'i juga. Kita kayak jalan bareng, kayak seneng, bahagia, terus kayak saling merangkul gitulah di mimpi itu. Kemudian saya terbangun lagi, terus saya mikir, apa jangan-jangan petunjuknya ini saya disuruh pindah gitu. Akhirnya saya cerita ke ibu saya kalau misalnya ada guru PAI yang mau bantu gitu buat proses mualafnya. Akhirnya pada saat itu ibu saya langsung gak pikir panjang, karena memang beliau dari awal sudah pingin pindah kan. Dia bilang, bilangin ke gurumu kalau kita mau pindah satu keluarga gitu. Akhirnya saya keesokan harinya itu kebetulan ada pelajaran PAI lagi, tapi saya bingung padahal sudah dikasih mimpi ya 2 kali, tapi masih bingung, ini bilang apa enggak ya, sampai pelajarannya itu sudah mau habis, itu saya kayak ragu-ragu mau bilang apa enggak, sampai orangnya itu keluar dari kelas, terus mau turun ke tangga itu baru saya kejar, saya bilang kalau saya mau pindah agama gitu. Jadi kalau proses mualafnya sendiri itu karena yang bantu guru PAI saya cuma disuruh menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan kayak KK, akta, dan lain sebagainya. Terus beliau memilih harinya tuh hari Jumat, jadi setelah Jumatan, tepatnya di masjid masjid yang itu loh, dekatnya Jalan Kelut, masjid itu ya. Hari Jumat di masjid yang dekatnya Jalan Kelut sama Jalan Kawi itu yang biasanya buat Jumatan. Di sana saya sama ibu saya sama adik saya, kebetulan kakak saya itu pada hari itu berhalangan karena sedang PKL. Waktu itu kakak saya masih SMK, jadi kita cuma bertiga aja ke masjid itu. Di situ kita disuruh pakai mukena. Nah di situ saya kayak agak malu gitu loh. Padahal kan waktu dulu itu kayak pingin banget pakai hijab, sampai kadang di rumah itu kayak nyoba-nyoba pakai hijab gitu. Tapi pas dilihat sama khalayak umum banyak banget, apalagi habis Jumatan pasti banyak sekali jamaah-jamaah, itu kayak malu gitu loh. Kayak menutupi muka gitu. Pertama kali pakai kain yang menutupi kepala itu kayak malu. Terus di situ saya duduk di depan, udah disediain kayak meja-meja gitu, kemudian dikasih kertasnya itu bertuliskan syahadat itu tadi. Sebelum dimulai acaranya tuh saya sempat noleh ke belakang kayak ngelihat teman-teman saya itu sangat antusias gitu loh, sama kayak duduk di depan semua sambil menanti-nanti gitu. Terus kemudian akhirnya disuruh membaca syahadat sama ustadznya yang ada di sana yang memandu. Alhamdulillahnya
saya membaca syahadatnya cuma 1 kali. Berbeda sama ibu sama adik saya, kata beliau saya sudah lancar gitu baca syahadatnya. Memang saya dari awal non muslim itu juga sudah sering kayak ngafalin Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus juga Al-Fatihah itu saya sudah hafal sebenarnya. Jadi ya waktu disuruh baca syahadat itu nggak terlalu kesulitan. Itu. Waktu itu kan pertama bingung, kemudian pas sudah bilang itu kayak deg-degan, menanti-nanti hari tersebut tiba. Terus pada saat selesai baca syahadat itu rasanya kayak lega dan juga seneng melihat teman-teman juga bahagia. Saat saya keluar dari masjid itu mereka kayak menyambut gitu, bahkan ada yang sampai nangis, kayak aku kayak terharu juga gitu loh, padahal aku nggak kemana-mana, cuma pindah agama aja, kenapa nangis? Saat itu iya bahagia. Yang saya pelajari dari belajar agama Islam secara garis besar dan terkesan itu adalah ketika saya tahu bahwa Islam itu sedetail itu. Detailnya itu gak bikin itu jadi rumit, kan biasanya orang-orang ada yang bilang Islam itu ribet gini-gini gitu, padahal detailnya itu malah bikin kita kayak ngerasa oh iya ya emang harusnya sedetail ini. Contohnya aja ketika kita sholat, kita ingin menghadap kepada Allah, kita harus memenuhi syarat gitu, harus berakal, terus balik, terus saat sebelum sholat itu juga harus berwudu, terus harus memakai pakaian yang rapi, sunahnya seperti itu. Terus di situ saya sadar, oh iya ya, untuk bertemu Allah yang maha pencipta, kuasa, dan yang kita sembah itu nggak bisa semena-mena datang tinggal duduk terus berdoa gitu, nggak bisa, harus ada tata caranya gitu. Untuk bertemu sama sang pencipta ya kita harus menyiapkan pakaian yang baik, dalam artian Islam pakaiannya itu ya menyempurnakan wudhu, menyempurnakan sholat, terus bersungguh-sungguh juga saat sholat. Jadi nggak langsung bisa datang terus kita langsung minta apa yang kita inginkan. Seharusnya kita ngerayu dulu lah istilahnya ke Allah gitu. Dan kalau disampaikan tadi kan kakaknya itu agak telat ya, telatnya itu gimana? Iya, jadi itu kakak saya kan telat. Akhirnya dia tuh kayak bingung gitu loh mau apa enggak, soalnya sudah nggak ada temennya gitu loh istilahnya. Tapi sama ibu saya tuh dipaksa, ayo pindah agama, kalau misalnya kamu nggak pindah, kamu Kristen sendiri di keluarga ini gitu ya, so, kayak ditakut-takuti gitulah. Akhirnya Jumat besoknya apa 2 minggu lagi gitu loh, dia akhirnya pindah agama. Soalnya gini, kan yang nolong untuk bantu pindah agama itu guru saya. Nah kakak saya ini kan nggak ada hubungan sama guru saya, jadi dia tuh kayak takut sama agak malu gitu loh kalau misalnya minta tolong gitu. Jadi pada saat itu dia kayak mengundur-undur, padahal sudah bisa kan, tapi kayak mengundur-undur, kayak menyiapkan mental gitu mungkin. Tapi alhamdulillah sudah pindah juga. Saya waktu itu gak menyaksikan soalnya lagi ada pelajaran. Responnya ya pasti senang ya, karena dari keluarga besar sendiri memang cuma keluarga saya satu-satunya yang non muslim, semuanya Islam. Jadi dia sebenarnya awalnya itu Kristen, tapi pada saat menikah itu beda agama sama suaminya, akhirnya dia ikut suaminya gitu jadi Islam. Jadi pas kita pindah juga mereka sangat senang. Untuk harapan saya terkait agama Islam, saya sangat berharap Islam itu bisa diterapkan secara kafah. Saya ingin kayak menagih janjinya Allah gitu. Katanya kalau misalnya Islam diterapkan secara kafah, kita bisa hidup damai, sejahtera, tenang, tentram, nggak ada zina, nggak ada ikhtilat, nggak ada yang namanya maksiat lah. Jadi kayak apa ya, surga dunia yang selama ini dinanti-nantikan gitu. Jadi saya pingin Islam itu bisa diterapkan secara kafah untuk kedepannya. Semoga saja. Bismillah. Untuk responnya sendiri pastinya saya nggak langsung menerima mentah-mentah ya. Misalnya ada komen yang buruk atau gimana, itu saya luruskan dulu kepada orang yang berpengalaman di bidangnya, yang memang ngerti ilmu itu. Ketika memang itu salah, baru saya bisa bilang itu salah. Tapi kalau misalnya itu benar, baru saya
mengesampingkan atau mengabaikan yang negatif itu tadi dan berusaha meluruskan yang benar. Ya, ini pesan terbuka untuk semuanya. Jadi untuk bisa memahami para mu'alaf itu nggak sekedar cuma dikasih barang kayak misalnya mau kena Al-Quran, tata cara sholat, buku dan sebagainya. Itu semua tidak penting gitu bagi kita orang mu'alaf. Kita masih bisa beli sendiri. Yang penting itu adalah ilmunya. Gimana tata cara sholat itu dari wudhu sampai bisa sujud dan lain sebagainya. Kemudian ngaji, terus ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Karena percuma kalau misalnya kalian kasih Al-Quran tapi kalian nggak ngajarin mu'alaf itu ngaji, ya buat apa? Emangnya mu'alaf bisa tiba-tiba membaca Al-Quran secara sendiri? Itu nggak mungkin. Jadi lebih baik untuk amal jariahnya itu mengajarkan ilmunya saja, jangan terlalu sering memberi barang gitu. Pesannya adalah disaring dulu, jangan apa-apa langsung dimasukkan gitu, karena kalau di sosial media itu kita nggak bisa ngelarang orang buat ngeposting apa yang ingin mereka posting. Jadi kita sebagai audiens yang menerima postingan itu menyaringnya terlebih dahulu, jangan langsung di screenshot dibuat status gitu ya, tapi dicari dulu kebenarannya itu seperti apa, apalagi kalau udah menyangkut hadis atau cerita-cerita gitu. Iya, itu dari diri kita sendiri untuk memperkuat silaturahmi dengan non-muslim. Sebaiknya tidak kita sebagai muslim itu merangkul mereka gitu. Jangan kita langsung kayak, agamamu itu salah, yang benar itu agama kita. Nanti dia kabur, gak mau ketemu sama kita lagi, gak mau berteman. Tapi kita tunjukkanlah agama Islam yang sebenarnya itu kayak gimana. Kayak cerita tadi saya kan saya jadi benci gitu sama agama Islam, melihat sifat orang Islam yang seperti itu. Tapi harusnya kita tunjukkan gimana sih kebaikannya Islam yang Allah ajarkan, perdamaian, kasih sayang dan lain sebagainya. Nanti mereka akan dengan sendirinya itu luluh gitu dan ngerti kalau Islam itu nggak seburuk itu. Nah, siapa tahu bisa jadi jalan dia itu mendapat hidayah dari kita, seperti itu. Misalnya tetap semangat untuk belajar Islam, jangan setengah-setengah. Sama tetap ngerangkul orang-orang yang juga non-muslim, juga tetap ramah, bahagia, senyum selalu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.